datang dari Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Ini pujian ini satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua curahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait suci-Mu. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu, lebih baik satu hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita satu hati, kita datang pada Tuhan untuk merendahkan diri, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami pada hari yang indah ini kami berada di tempat ibadah di rumah Tuhan. Kami mau doakan saudara-saudara kami yang belum sempat hadir. Tuhanlah yang tahu hati mereka masing-masing. Penghalang mereka kami tidak tahu, tapi Tuhan yang mengerti. Tuhan yang tahu. Kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang lemah tubuh, Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Begitu juga pada
majelis-majelis yang begitu setia melayani Tuhan di rumah Tuhan ini. Tuhanlah yang tahu hati-hati mereka, Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan. Begitu juga pemain musik. Semua yang terlibat dalam melayani dan jemaat kami, Tuhan pimpin semua. Kami semua yang ada di sini. Tuntun kami, lindungi kami, jaga kami, Tuhan. Begitu juga kami mendoakan hamba Tuhan kami, Tuhan, dan keluarganya, supaya Tuhan selalu pimpin hamba Tuhan kami di mana hamba Tuhan kami berada. Karena begitu besar pekerjaan hamba Tuhan kami, Tuhan, untuk membawakan Injil kebenaran pada kami. Dan di mana hamba Tuhan kami berada, Tuhan selalu pimpin, tuntun hamba Tuhan kami. Selalu diberikan kesehatan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman kebenaran yang berasal daripada-Mu, Tuhan. Pakai hati kami dan roh kami supaya roh kami itu memberikan kebenaran dan mengatakan kebenaran kepada-Mu, Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang segalanya bagi kami, setiap langkah kami, setiap jam-jam kami, Tuhan, berada di mana kami berada. Inilah doa kami, Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Darah Yesus, haleluya, amin. Tuhanlah kekuatan umurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya pada-Mu hati percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan umurku, gunung batu dan keselamatanku. Pada-Mu hatiku percaya, Allah kenara dan tempat perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Saudara-saudara, terima kasih. Mari kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Hanya dekat
kasih-Mu tepat, jiwaku pun tentram. Engkau menerima dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdengar sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang jauh dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Jaga hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami manusia yang terbatas. Kami mohon pertolongan daripada Tuhan, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong hamba-Mu, pengurapan yang baru ada atasnya, sehingga setiap sidang jemaat-Mu yang mendengar semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih karenanya waktu pemberitaan firman ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul. Ini adalah ayat yang dibahas atau nats yang dibahas di dalam pemahaman Alkitab minggu lalu ya. 2 minggu yang lalu atau minggu lalu itu, saya lupa. Sidang jemaat.
Tapi saya akan bahas dalam bentuk yang lain. Kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-46. Tapi kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-40, kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Jika sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba berbagai suami seperti padang panas yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka itu. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka bermula mereka dalam Roh Kudus, dan mereka berkata-kata bersama-sama lain, seperti yang diberikan oleh Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika bunyi berdoa katanya, mereka bingung karena mereka masing-masing memasuki kata-kata mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mereka bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai dengan asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Frigia dan Pamphylia, Asia daerah-daerah yang diadakan dengan datang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya mengajar sambil berkata-kata, apakah ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, yang pertama saya mengapresiasi Pak Amin, jujur, bersaksi, dan saya meyakini itu juga dari Roh Kudus. Jarang orang mau bersaksi dalam situasi kondisi seperti itu. Ya, dan itu juga bagian dari mengingatkan kita betapa kita harus jujur, yang bukan hak kita jangan diambil menjadi hak kita. Dan dari situ Pak Amin menyadari untuk tidak mengulangi. Padahal Roh Kudus sudah bekerja di hatinya, tapi dilawan gitu ya. Semua ada maksud baik di situ. Tapi ini berkat untuk kita semua. Terima kasih Pak Amin untuk kesaksiannya, juga tamu yang hadir saya belum berkenalan, belum tahu seperti apa, bagaimana dan tinggal di mana. Nanti perkenalan biasanya setelah ibadah. Tuhan memberkati untuk kehadirannya. Mudah-mudahan ini hari datang untuk berikut. Kalau memang nyaman betah di sini, silakan datang lagi begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah membaca bersama-sama bagaimana di sini di hari Pentakosta Roh Kudus itu turun. Kalau Pentakostanya bangsa Yahudi, yaitu pesta, perayaan, hari raya panen. Jadi orang Israel berkumpul dan para perantau atau diaspora Israel dari berbagai tempat, mereka kembali ke Yerusalem, kembali ke daerahnya, kembali ke kampung halamannya untuk ikut merayakan. Sama seperti saudara-saudara sepupu kita yang Muslim kalau Lebaran pulang kampung. Kita khusus yang Nasrani biasanya pulang kampung kalau ada kesempatan untuk Natal. Jadi hal yang wajar untuk kembali ke daerah asal begitu.
Saudara-saudara yang dari latar belakang Tionghoa, pada saat Imlek wajib kumpul dengan keluarga, merayakan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Pentakosta, hari raya orang Yahudi, akhirnya dimaknai oleh orang Kristen sebagai hari turunnya Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Allah. Karena kita menganut Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi yang sehakikat. Ya, saya ulang, 3 pribadi yang sehakikat. Yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sehakikat, sederajat. Yang artinya sama kedudukannya. Baik itu Allah Bapa, Allah Anak, maupun Allah Roh Kudus. Berbicara Allah Bapa, itu juga berbicara Allah Anak. Berbicara Allah Anak, berbicara juga tentang Roh Kudus. Makanya dalam teologi belajar teologi itu ada khusus pelajarannya yang disebut dengan pneumatologi. Ya, tentang Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang punya nama dan juga punya tugas bagi kita. Kalau kita melihat di sini, waktu itu para murid sudah diingatkan supaya mereka berkumpul. Setelah Yesus naik ke sorga, jangan kemana-mana. Makanya mereka bersehati, berdoa. Lalu terjadilah seperti tiupan angin, bergemuruh. Angin itu kan tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Amin. Roh Kudus tidak kita bisa lihat, tapi dampaknya, pengaruhnya, cara kerjanya kita bisa alami, kita bisa rasakan, dan orang lain bisa lihat. Lalu seperti lidah api, hinggap kepada orang-orang yang ada di situ, dalam kumpulan itu. Api itu menghanguskan, berarti ada kuasa. Roh Kudus itu berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, bukan itu yang saya mau sampaikan, perlambangan-perlambangan ini. Tapi yang saya mau sampaikan kepada kita, bahwa Roh Kudus itu hanya ada pada diri orang yang sudah percaya. Roh Kudus bekerja hanya kepada orang yang sudah percaya. Roh Kudus mendiami dan memenuhi, kata di situ tadi kan ada kata memenuhi gitu. Penuh dengan Roh Kudus hanya ada kepada orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi yang pertama itu Roh Kudus memenuhi hanya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi di luar Yesus Kristus tidak akan ada Roh Kudus dalam diri mereka. Pertanyaannya, apakah Pak semua orang yang belum percaya juga mengalami hal yang sama, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus? Iya. Tapi kenapa mereka punya keahlian-keahlian tertentu? Punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang Kristen. Setiap orang dalam proses penciptaan, siapapun dia dikaruniakan oleh Tuhan, diberi potensi dalam diri orang itu. Tapi kalau bicara tentang pelayanan, bicara tentang membesarkan nama Tuhan, bicara tentang mengagungkan nama Tuhan, itu hanya pekerjaan Roh Kudus, dan itu dikerjakan kepada orang yang sudah percaya. Saya ulang-ulang ini Bapak Ibu. Di dalam diri Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada dalam diri kita. Kapan itu Roh Kudus ada dalam diri kita? Sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum orang itu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam diri orang itu belum ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak hadir, tidak ada di dalam diri seseorang melewati penumpangan tangan. Jadi jangan sidang jemaat datang ke saya ini belum dipenuhi oleh Roh Kudus, saya ini belum ada Roh Kudus. Tolong Pak Pendeta Paran tumpangi tangan dulu kepada saya, supaya saya bisa mendapatkan Roh Kudus. Dengan saya mendapatkan Roh Kudus, maka saya akan bisa berbahasa roh. Ini dah lain lagi Bapak Ibu.
Gereja kita mengajarkan Roh Kudus itu ada pada diri seseorang, turun pada diri seseorang, memenuhi diri seseorang, yaitu pada saat dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini titik. Jelas, tidak bisa diganggu gugat. Kayaknya mulai sekarang Bapak Ibu dan saya jangan lagi bicara Roh Kudus turunlah atas kami. Roh Kudus turunlah adalah atas diri saya. Ya. Karena Roh Kudus sudah ada pada diri kita masing-masing. Bukan lewat penumpangan tangan, bukan lewat upacara-upacara gerejawi. Pak, bukankah Roh Kudus itu turun pada diri seseorang itu pada saat seseorang dibaptis? Bapak Ibu, saya mau tanya, dibaptis dulu atau percaya dulu kepada Yesus? Saya ulang, dibaptis dulu atau percaya Yesus dulu? Yang benar adalah memang percaya Yesus. Kalau seseorang itu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia wajib memberi diri dibaptis. Pada saat dia percaya kepada Yesus, pada saat itu juga Roh Kudus ada pada dirinya, diri orang itu. Pak, bukannya kita baca di dalam tulisan Rasul Paulus, ya, mulai dari Kisah Rasul dan selanjutnya kalau Kisah Rasul ditulis oleh Lukas, dan setelah itu bukankah Rasul Paulus juga menyatakan, melihat, memberikan paparan gitu, termasuk Kisah Rasul yang ditulis oleh Lukas, seolah-olah orang zaman dulu gereja mula-mula itu Roh Kudusnya belakangan. Tidak, Bapak Ibu. Ya, saya mau sampaikan kepada kita sekali lagi, Roh Kudus memenuhi. Roh Kudus ada hanya kepada orang yang sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti di dalam diri Bapak Ibu sudah ada Roh Kudus. Lah Pak, saya belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memenuhi kita, atau dengan kata lain, Roh Kudus akan bekerja pada diri kita kalau kita memberikan diri kepada Roh Kudus untuk bekerja secara penuh. Artinya Bapak, Ibu, dan saya harus meminta dialah yang pimpin kita dari waktu ke waktu. Berarti ada penyerahan yang penuh. Tapi kalau Roh Kudus dibiarkan kita yang lebih dominan dengan manusia lama kita, yang terlihat akhirnya adalah manusia lama kita. Bukan berarti Roh Kudus tidak ada dalam diri kita. Tetapi Roh Kudus tidak diberikan peranan untuk bekerja lebih jauh dalam hidup kita. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Maksud saya begini. Roh Kudus itu akan bekerja dalam diri kita yang memang sudah ada dalam diri kita. Kalau kita memberi diri kepadanya untuk dia mengerjakan sesuatu atas hidup kita. Kita yang reaktif, kita yang emosional, kita yang tidak sabar, ya berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya yang tidak sabar ini menjadi sabar. Roh Kudus tolong supaya saya dimampukan untuk selalu bersabar. Pak Randy tadi bilang panjang sabar. Pak Amin sudah sabar. Dan yang mau Pak Amin sampaikan itu adalah yang bukan hak kita jangan diambil. Jadi Bapak Ibu, kesabaran memang datangnya dari pekerjaan Roh Kudus. Ya, dan masih banyak lagi yang lain Bapak Ibu.
Jadi yang saya mau sampaikan pertama di sini, dalam rangka memperingati hari Pentakosta, Roh Kudus hanya bekerja, hanya memenuhi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan dalam banyak hal yang disebut dengan apa? Karunia. Karunia itu pemberian. Ada macam-macam karunia, Bapak Ibu, yang diberikan oleh Roh Kudus pada diri orang percaya tanpa harus orang percaya itu memintanya. Salah satu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus di hari Pentakosta khusus kepada para murid waktu itu adalah untuk bisa atau dapat berbicara dalam bahasa manusia. Khusus konteks ini Bapak Ibu. Dalam bahasa apa? Ulang. Bahasa manusia. Artinya yang benar-benar dimengerti, dipahami. Apakah mereka tadinya belajar bahasa itu? Bahasa Arab, bahasa Mesir, bahasa yang lain-lainnya? Tidak. Apakah mereka itu meminta kepada Roh Kudus supaya ini kesempatan mereka gunakan untuk menyampaikan tentang pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan Allah? Juga tidak. Jadi Bapak Ibu, yang namanya karunia itu adalah memang pemberian. Ya. Untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Supaya terbangun. Untuk apa? Untuk mendewasakan tubuh Kristus. Supaya semakin dewasa di dalam Tuhan. Baik itu perorangan maupun bersama-sama. Lalu apa bedanya karunia dengan potensi yang sudah diberikan sejak lahir Bapak Ibu? Misalnya orang itu punya potensi main musik. Dia belajar, sebentar saja dia belajar, dia bisa langsung nangkap. Dan dia menyenangi musik. Dan dia bisa, dia punya potensi itu. Menjadi karunia adalah kalau dia sudah percaya kepada Yesus, yang tadinya dia bukan melayani musik untuk memainkan mengiringi pujian di gereja, dia bermain di sekuler sana, lagu dangdut, lagu pop, slow rock, dan lain sebagainya. Tapi setelah dia percaya kepada Yesus, kemampuannya bermain musik, dia gunakan untuk di sini, misalnya dalam ibadah. Sehingga pada saat dia memainkan musik, pemimpin pujian, jemaat, diberkati Tuhan. Permainannya adalah permainan yang senantiasa mengagumkan Tuhan. Dari potensi berubah menjadi karunia. Berarti dia berkarunia bermain musik. Tadi karunia berbahasa manusia. Jadi jangan Bapak Ibu dan saya terjemahkan di sini, wah ini bahasa roh. Maksudnya berbahasa seperti di gereja-gereja tertentu ya Bapak Ibu ya. Di sini kan kita tidak menggunakan bahasa roh. Jangan merasa alergi, jangan juga menghakimi. Alergi dan menghakimi. Wah, gereja GKRI Epifania tidak ada Roh Kudus. Kenapa tidak ada Roh Kudus? Karena di GKRI Epifania dalam ibadahnya tidak menggunakan bahasa roh. Apalagi dikutip ayat di sini. Tidak, Bapak Ibu. Yang namanya bahasa roh itu adalah karunia pemberian Roh Kudus kepada seseorang yang tidak perlu dipelajari.
Tidak perlu dihafal. Tidak ada kursusnya. Kalau seseorang bisa berbahasa roh, itu secara otomatis Tuhan karuniakan kepadanya. Dia bisa gunakan saat dia beribadah secara pribadi. Dalam doa pribadi. Tapi kalau semua berbahasa roh, dikaruniakan berbahasa roh di dalam gereja, tapi di dalam gereja itu tidak ada yang bisa berbahasa roh, maka kata Paulus harus tertib penggunaannya. Harus ada orang yang menerjemahkannya. Tapi kalau semua berbahasa roh, pertanyaan saya, kenapa kok bisa sama? Dan juga jangan sampai mereka yang berbahasa roh itu dianggap jauh lebih rohani daripada yang tidak berbahasa roh. Karena sifatnya membangun dirinya. Paulus itu bisa berbahasa roh, tapi dia tegur jemaat supaya jangan jemaat dengan serampangan, dengan sembarangan untuk menggunakan bahasa roh. Jadi konteks di sini berbahasa roh itu berbahasa manusia, Bapak Ibu. Ya, karunia tadi bermain musik. Karunia apa namanya tadi? Berbahasa roh. Karunia pengembalaan, Bapak Ibu. Ya, saya dihitung-hitung di sini udah 23 tahun ya. Karena awalnya tahun 2000 Januari. Berarti 23 tahun. Saya menyadari saya punya karunia pengembalaan. Nyatanya kalau jemaat ada masalah, saya yang pusing, Bapak Ibu. Serius. Yang bersyukur hari ini mana Daniel? Ya, Daniel boleh hadir. Saya terus pantau gimana perkembangannya Daniel. Seperti apa dan bagaimana pasca kecelakaan kemarin begitu. Jadi sebelum pulang ya kita doakan supaya urusannya dengan Samsat ada solusi, ada jalan keluar. Yang lain apalagi kalau jemaat gak datang-datang, makanya saya selalu bawa dalam doa di sini. Ayo kita doakan, doa pribadi juga. Supaya jemaat yang sudah lama tidak datang boleh datang. Ini karunia pengembalaan, Pak Ibu. Biarpun malam-malam datang berusaha mengunjungi jemaat yang ada dalam masalah. Dan itu bukan beban, Bapak Ibu. Malah merasa bersalah kalau tidak hadir, kalau tidak datang. Kecuali memang kemarin anaknya Bu Hani, si Mario ya. Kita udah berusaha, Pak Indra, saya kontak Pak Indra, ayo kita datang. Jam berapa bisanya? Ternyata memang kita nggak bisa besuk. Kenapa Bapak Ibu nggak bisa besuk? Masih pakai PCR. Ya udahlah kita datang, kita doakan, yang penting doanya. Bapak Ibu. Nah itu karunia pengembalaan. Kalau ada jemaat yang mengalami pergumulan, persoalan, tantangan, itu juga membuat keprihatinan dan menjadi pokok doa. Jangan dipikir Bapak Ibu, saya itu nyantai-nyantai. Saya mikirkan bagaimana tentang Bapak Ibu. Saya suka berdoa untuk Bapak Ibu. Supaya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberkati. 23 tahun dengan segala macam tantangan, persoalan di sini, saya tetap enjoy, tetap nyaman. Saya udah berusaha, yuk kalau boleh, mungkin jemaat GKRI Epifania perlu hamba Tuhan yang baru.
Kita juga berdoa Bapak Ibu. Bukan berarti saya udah bosan di sini. Siapa tahu begitu. Minta sama Tuhan, bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Makanya saya berani mengatakan saya punya karunia pengembalaan. Lebih banyak yang baik dengan saya daripada yang berseberangan. Nah, kalau dia bukan karunia pengembalaan Bapak Ibu, 90% bahkan lebih, jemaat pasti nggak suka sama orang itu. Dan jangan dia paksakan dirinya untuk mengembalakan. Karena dia bukan karunia pengembalaan. Kalau dia paksakan, karena dia bukan karunia pengembalaan, dia pasti menghancurkan itu jemaat. Jemaat bisa bubar, Bapak Ibu. Karunia apa lagi? Karunia mengajar. Karunia menasehati. Kalau orang punya karunia menasehati, Bapak Ibu, ya, dia tuh yang pertama ciri-cirinya dia mendengar dulu tuh. Dia mendengar, baru dia memberi nasihat. Kalau dia memberi nasihat, orang mendengar nasihatnya. Bukan karena dia lebih tua, tapi memang dia punya karunia untuk menasihati. Ada yang mengatakan penginjilan itu adalah karunia. Karunia daripada Roh Kudus. Kalau penginjilan menginjili orang, itu tugas kita bersama Bapak Ibu. Tapi kalau itu dilihat sebagai struktur dalam pelayanan, evangelis, memang dia senang menginjili, ya beda Bapak Ibu. Dia punya karunia penginjilan, sekalipun dia mungkin bukan evangelis, tapi dia seorang pendeta, dia juga berani nginjili Bapak Ibu. Dia nggak mau tahu agama apa orang itu, berapa tua orang itu, apa jabatannya. Dia nyeplos saja Bapak Ibu. Saya pernah ketemu dengan hamba Tuhan yang seperti ini. Saya nggak perlu sebut. Ya, kita penginjilan. Karena saya junior, dia senior, saya ikut. Yang diinjili itu adalah salah satu tokoh agama di Indonesia. Saya nggak perlu sebutkan. Tadinya baik-baik. Tadinya kita diterima karena itu saudara dari jemaat kita. Wah, jadi keributan Bapak Ibu. Jadi ribut. Cuman bahasanya begini, saya hanya mau menyampaikan, percaya Yesus itu Tuhan, supaya kamu selamat. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Hanya tenang bersalaman. Dan dia tetap pimpin doa. Saya berdoa ya untuk Bapak. Habis berdoa, habis kita minum, kita kabur Bapak Ibu. Nah, ini orang punya karunia penginjilan. Kita datang ke toko, udah tahu itu orang. Kan kita ketahuan dari aksesorisnya Bapak Ibu. Dari apa yang dikenakan. Saya hanya ngikut megang Alkitab di belakang. Itu tiap hari Sabtu kita kunjungan itu. Penginjilan. Dia ngomong. Ibu ini cerita tentang mimpinya. Lalu dia bahas tentang mimpi. Dia masuk ke mimpinya Yusuf. Lalu ujung-ujungnya kepada Yesus. Nah, dia punya kemampuan untuk menginjili seperti itu. Karena dia punya karunia penginjilan Bapak Ibu. Dia nggak mikirkan resiko dan lain sebagainya. Masih banyak lagi karunia-karunia yang lain yang diberikan oleh Roh Kudus. Jangan membuat kita berkecil hati. Karunia saya apa sih? Bapak Ibu tanya dalam diri masing-masing. Dan gunakan karunia itu untuk memuliakan Tuhan. Amin.
Jadi tidak ada di antara kita yang tidak punya karunia. Sebab kata Rasul Paulus, yang tidak dianggap, yang kecil, justru itu yang besar, itu yang berpengaruh. Jadi jangan melihat saya gembala sidang, saya punya karunia pengembalaan. Bapak Ibu karunianya cuman berdoa. Jangan dianggap enteng doa. Kok karunia doa? Bapak Ibu, bedanya di mana sih? Saya berani mengklasifikasikan ada karunia berdoa itu. Kalau orang berkarunia berdoa Bapak Ibu, jangan dia ditunjuk jadi pendoa. Untuk pimpin ibadah doa pembukaan misalnya. Kenapa? Enggak amin-amin. Dia bisa doanya panjang, berentet itu. Ya dari Wacung sampai ke Pulau Mas sana. Semua disebut. Dan dia merasa baru saja berdoa. Kitanya yang sudah gerah, bukan bosan pun. Kok nggak berhenti-berhenti sih doanya? Saya melihat ada satu teman kami, itu dia sebenarnya punya karunia untuk berdoa itu. Kalau berkhotbah kurang dia. Ya, kalau berkhotbah kurang. Maaf, bukan saya mau menghakimi, ini hanya mau sebagai analisa saja. Tapi kalau disuruh berdoa, doa pemerintah misalnya, Bapak Ibu. Ya, kalau yang bukan berkarunia berdoa, bisa saja Tuhan Yesus tolonglah pemerintah kami. Ada Presiden Jokowi dengan jajaran menteri, Tuhan tolong supaya mereka dapat memimpin negara ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Singkat, padat, jelas. Tapi kalau orang yang berkarunia berdoa, Bapak Ibu, aduh, Tuhan tolong Pak Presiden Jokowi di tengah-tengah tugasnya sebagai presiden, biarlah dia mampu mengurus negara, biarlah banyak orang yang berdoa untuk presiden, jaga keamanannya, pimpin dia, berkati dia, berikan kesehatan dan lain sebagainya. Nanti disebut anak istrinya, disebut pengawalnya, termasuk di mana dia sekarang. Nah itu dia Bapak Ibu. Kalau dia berdoa untuk gembala sidang, semua didoakan. Yang lain, katakanlah kalau doa syafaat paling tahan setengah jam, 1 jam. Tapi dia yang berkarunia berdoa, dia bisa tahan berjam-jam. Sekali lagi, apa karunia Bapak Ibu? Saya nggak punya karunia Pak. Gawat. Ya pantas gereja kita nggak cepat pergerakannya. Nanti sekali waktu memang saya harus cari orang yang bisa tes kita punya karunia apa. Supaya ditempatkan di bagian mana. Ya. Oke. Yang pertama tadi, Roh Kudus hanya memenuhi, hanya ada, hanya bekerja, berkarya kepada orang percaya. Yang kedua, Roh Kudus memberikan berbagai karunia. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan keberanian. Ya. Untuk menyampaikan Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berani. Ada percaya diri. Dan dia tidak mau tahu dengan yang lain. Yang penting dia nyatakan sesuai dengan maunya Roh Kudus. Itu Petrus itu. Dan akhirnya menuntun orang kepada pembaharuan Bapak Ibu. Apa yang harus kami perbuat? Itu kan pertanyaan banyak orang waktu itu saat Petrus berkhotbah. Dan Petrus menjawab, berilah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus. Artinya apa Bapak Ibu?
Roh Kudus yang memberikan keberanian itu akhirnya dapat mengubahkan orang untuk orang itu lebih baik lagi, lebih mengenal Yesus lagi dan hidup di dalam Yesus, memuliakan Yesus, Bapak Ibu. Jadi apapun itu karunia-Nya, tapi akhirnya tidak memuliakan Tuhan, saya mau katakan itu bukan karunia. Kalau dia tidak berani menyatakan sesuatu, itu bukan karunia. Sekalipun dia pemain musik katakanlah, dan itu dari Roh Kudus, dia akan mengikuti apa maunya Roh Kudus di dalam dia memainkan musik. Bukan apa maunya orang, bukan mau apanya kata hatinya atau dirinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi Roh Kudus memberikan keberanian kita untuk ada pada rel yang Tuhan sudah tetapkan. Yaitu bagaimana Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang ada. Inilah yang saya bisa bagikan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Di tengah-tengah perayaan memperingati turunnya Roh Kudus, kami boleh melihat seperti apa dan bagaimana Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Biarlah apa yang sudah diperdengarkan kepada kami boleh mengerti, dan sekali lagi kami boleh jadikan juga bahan ajar untuk kami saling mengasah satu terhadap yang lain di dalam mencari pemahaman yang baik, yang benar. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Taat beritamu. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintahmu, ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu, taat perintahmu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak Kau
taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan. Kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau mengikuti perintah Tuhan dalam hidup ini. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga akan membuat baik pada diri kami. Terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah dari awal hingga akan berakhirnya. Boleh berjalan dengan baik. Dan hamba menyerahkan untuk setiap yang terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan. Tuhan sempurnakan pelayanan kami. Dan kami boleh terus melayani di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir. Tuhan, Engkau berkati pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga, bukakan jalan jika mengalami tantangan kesulitan. Untuk boleh belajar bersyukur kepada Tuhan. Belajar berserah penuh kepada Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas tiap-tiap rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga bersyukur hari ini Ibu Hani dan kedua anaknya boleh hadir. Tuhanlah yang menguatkannya. Tuhanlah yang meneguhkan imannya. Tuhanlah yang menjagai, membentengi keluarga ini. Tuhan menaruh berkat atas keluarga ini. Dan biarlah keluarga ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih hadir tengah-tengah keluarga Ibu Hani. Dan suatu saat kami percaya juga suaminya akan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan Pak Amin yang hari ini boleh hadir bersama dengan kami. Biarlah ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada penghiburan, ada kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan mereka. Dan mereka selalu mencari Tuhan dalam setiap apa yang mau diputuskan. Kami juga berdoa untuk Pak Amin yang telah memberi kesaksian. Tuhan terus tuntun, Tuhan terus pelihara, Tuhan terus bela. Dan hidup dan keluarganya boleh memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk yang usia lanjut. Ada Ibu Ros, ada Ibu Yekti, ada juga Pak Sanyang. Terima kasih mereka dalam usia lanjut tetap sehat, tetap kuat. Dan boleh terus diberi kekuatan. Kami berdoa untuk orang tua dari setiap anak-anak yang dimana anaknya akan melanjutkan sekolah. Segala urusan penerimaan siswa baru. Dan segala biaya yang diperlukan. Tuhan campur tangan. Tuhan membukakan jalan. Sehingga dari setiap jalan yang sepertinya tidak ada jalan. Kami karena Tuhan Yesus selalu menemukan jalan. Terima kasih, karuniakan kesehatan, kekuatan kepada setiap kami. Dan lebih lagi perbaharui hati pikiran kami. Untuk kami mengenal Tuhan lebih dalam. Hidup bagi Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih, pimpin setiap jemaat-Mu sepanjang minggu yang akan datang. Dalam segala usaha pekerjaan. Lihatlah Tuhan. Sentuhlah Tuhan. Jamalah Tuhan. Perbaharuilah Tuhan. Berkatilah Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mesin politik sudah mulai dijalankan di antara pendukung. Tapi tokoh-tokoh politik sendiri belum banyak berbuat. Mereka akan suatu saat membuat narasi-narasi yang membuat panas kuping. Yang bisa saja menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya.
Karenanya di tempat ini kami berdoa, jangan sampai terjadi perpecahan di bangsa ini. Tuhan yang boleh ambil bagian di dalamnya, sehingga Indonesia tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan damai, sehingga kami dapat berusaha dengan leluasa. Tolonglah Tuhan. Saatnya kami berdoa untuk Daniel, di mana beberapa waktu yang lalu anak ini mengalami kecelakaan dengan berbagai macam urusan yang terlalu rumit dan cukup rumit. Karenanya hamba berdoa di dalam nama Yesus, kami mau bersama-sama mengucap syukur bahwa Daniel dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Demikian juga orang yang kena tabrak, kami berdoa Tuhan yang selalu memulihkannya. Pasca tabrakan itu, biarlah mereka baik-baik saja. Namun untuk langkah selanjutnya, Daniel tetap berurusan dengan pihak Samsa, di mana ada urusan yang belum terurus dengan baik. Demikian juga untuk motor yang ada, yang masih ditahan. Kami berdoa bersama-sama, supaya Daniel diberikan kemampuan untuk berkata-kata, ketenangan dalam menghadapi situasi yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pihak aparat kepolisian yang menangani kasus ini juga dikaruniakan kebijaksanaan, berbelas kasihan, dan lain sebagainya. Kami berdoa untuk Daniel, biarlah ia belajar dari situasi ini. Ia boleh terus mengandalkan Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah jawaban atas hidupnya. Tuhan Yesus adalah keselamatan bagi dirinya dan masa depannya. Terima kasih, kami serahkan Daniel sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak remaja pemuda. Karuniakan hikmat bijaksana untuk tidak terpola oleh keadaan-keadaan yang keliru, keadaan-keadaan yang salah, keadaan-keadaan yang akan merusak masa depan mereka, yang membuat mereka tidak berpikir maju. Di dalam nama Yesus, supaya pikiran anak-anak di tempat ini, anak remaja pemuda, terbuka. Mereka punya masa depan yang baik, dan mereka harus raih bersama dengan Tuhan. Tuhan yang buka jalan untuk anak-anak remaja pemuda di tempat ini. Jangan satu pun yang masuk dalam perangkap si jahat. Jangan satu pun yang kena panah api si jahat. Di dalam nama Yesus, anak-anak remaja pemuda mulai membentengi diri, mulai membuka pikirannya bahwa persaingan memang ada. Apa yang dikerjakan sekarang, apa yang dilakukan sekarang, berdampak untuk masa yang akan datang. Kalau mereka salah dari sekarang, ke depan mereka juga akan salah dan menerima akibatnya. Kami tolak itu semua di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan hamba percaya, masa depan keturunan dari sidang jemaatmu di tempat ini adalah masa depan yang cemerlang. Janji Abraham, janji Ishak, janji Yakub yang Allah janjikan kepada mereka, itu berlaku kepada anak-anak kami di tempat ini, karena mereka mempercayai Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Terima kasih, kami akan melihat sebagai orang tua bagaimana anak-anak ini diberkati untuk menjadi berkat, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam hidupnya. Kami mau tinggalkan tempat ini, sertai kami dalam perjalanan pulang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus,
Arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.